Buffett sangat disiplin mengenai lingkaran kompetensinya. Dia tidak melakukan investasi di luar lingkaran tersebut. Titik. Dan dia tahan terhadap godaan untuk memperluas lingkaran kompetensi tersebut. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 17, tetaplah berada dalam lingkaran kompetensi Anda. Kembangkan sebuah wilayah keahlian, beroperasilah pada wilayah itu, dan jangan menyesali diri karena kehilangan peluang yang muncul di luar wilayah itu. Ketika harus memilih berinvestasi ke bisnis apa, Warren Buffett dipandu oleh apa yang dia sebut lingkaran kompetensi atau Circle of Competence. Lingkaran kompetensinya hanya terdiri dari saham-saham dan industri yang dia merasa paling nyaman untuk terlibat. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Buffett tidak berinvestasi pada perusahaan-perusahaan high-tech ketika terjadi booming high-tech. Mengapa? Karena bisnis itu ada di luar lingkaran kompetensinya. Dan banyak industri, tegas Buffett, berada di luar lingkaran kompetensinya. Dia dan partnernya, Charlie Munger, tidak merasa bahwa diri mereka ahli dalam bidang teknologi, chip komputer, penilaian futures komoditas, atau potensi prospek mineral. Itu semua di luar keahlian mereka. Mereka menganggap diri mereka tidak mempunyai keahlian dalam perusahaan-perusahaan atau industri-industri fast moving. Dalam pernyataan publiknya, Buffett mengakui bahwa mungkin ada orang di luar sana yang mempunyai kemampuan prediktif yang dapat menguraikan prospek jangka panjang perusahaan-perusahaan di jalur cepat itu. Tapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki keterampilan itu. Dan karena dia tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut, ungkapnya. Dia hanya akan berpegang pada apa yang dia tahu. Buffett sangat disiplin mengenai lingkaran kompetensinya. Dia tidak melakukan investasi di luar lingkaran tersebut. Titik. Dan dia tahan terhadap godaan untuk memperluas lingkaran kompetensi tersebut. Faktanya, ukuran lingkaran kompetensi Anda tidak terlalu penting. Yang penting adalah mengetahui batasan-batasannya dan bertahan di dalamnya. Cobalah keluar dari lingkaran dan peluang melakukan kesalahan investasi akan berlipat ganda. Lihat sesuatu di luar lingkaran, sesuatu yang baru dan menarik, yang diserbu oleh kerumunan orang, tetaplah menjauh. Setiap tahun sejak 1982, Buffett mencantumkan sebuah daftar bisnis yang diinginkan. Dalam laporan tahunannya, ia mengumumkan jenis-jenis bisnis yang ingin dia beli. Dia mencari, yang pertama, pembelian yang besar, setidaknya bernilai $50 juta sebelum pendapatan pajak. Yang kedua, bisnis yang menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam menghasilkan pendapatan. Tidak termasuk proyeksi pendapatan yang menjanjikan di masa yang akan datang. 3. Bisnis yang menghasilkan return on equity atau ROE yang baik dan tidak terbebani atau hanya sedikit terbebani utang. 4. Bisnis dengan manajemen yang kuat. 5. Bisnis yang sederhana, bukan bisnis dengan teknologi yang kompleks. 6. Menawarkan harga yang pasti. Perusahaan tanpa penawaran harga yang jelas cenderung menghabiskan waktu Buffett saja. Pengumuman ini cukup menarik untuk dibahas di sini karena hal itu secara spesifik menunjukkan lingkaran kompetensi Buffett. Wilayah bisnis yang dia merasa paling nyaman untuk membuat keputusan investasi. Daftar tersebut oleh karenanya dapat dijadikan checklist bagi Buffett untuk menentukan apakah sebuah investasi ada di dalam lingkarannya. Meskipun Buffett mungkin tidak memahami microchip, nanoteknologi, atau gigabytes, dia paham mengenai sepatu boot koboi, bata, karpet, dan cat. Apabila kita menengok kembali ke tahun 2000, kita akan melihat bagaimana Buffett bekerja dalam lingkarannya. Dia membeli dua industri, Justin Industries, pembuat sepatu boot koboi terkemuka, dan Acme, pabrik bata, Texas. Bata, apa menariknya batu bata? Cukup menarik, jawab Buffett. Jika itu memang perusahaan yang tepat. Ketika diminta untuk menyebut sebuah merek batu bata, lanjut Buffett, 3 dari 4 orang Texas menyebut Acme. Perusahaan tersebut mencetak 1 miliar keping batu bata setahun.
atau hampir 12% dari seluruh batu bata yang diproduksi di Amerika Serikat per tahun. Di tahun yang sama, saat membeli ACME, Buffett juga membeli seharga $1 miliar tunai Benjamin Moore Paint Company yang telah memproduksi cat selama 117 tahun. Dan terakhir, dia juga membeli 87% saham pabrik penghasil karpet terbesar dunia, Shaw Industries. Sepatu bot, batu bata, karpet, dan cat memang terdengar tidak menarik, tapi kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan sangat menarik. 3 tahun setelah dibeli oleh Buffett, ACME Brick, Benjamin Moore Paint, dan Shaw Industries semuanya mencatat pendapatan yang memukau. Pelajarannya, tetaplah ada di dalam lingkaran kompetensi Anda. Bertindaklah berdasarkan apa yang Anda ketahui. Jika Anda melakukannya, Anda akan punya kemampuan yang lebih baik untuk bertindak cepat dan lebih mungkin untuk melakukan sesuatu yang besar. Dengan tetap bertahan pada prinsip ini, Buffett telah meningkatkan nilai buku Berkshire Hathaway dari $19.46 per lembar di tahun 1965 menjadi lebih dari $50.000 per lembar di tahun 2005. Tidak ada investor lain yang dapat meraih prestasi semacam itu. Sebagai seorang investor, Anda perlu secara spesifik mendefinisikan lingkaran kompetensi Anda. Selanjutnya, Anda juga perlu mendefinisikan apa yang ada di luar lingkaran kompetensi tersebut. Initial Public Offering atau IPO, penawaran saham pertama kali, sorting stock, reksadana, futures, saham sensenan, dan opsi saham. Apakah Anda memahami semua itu? Dapatkah Anda mengevaluasi profitabilitas masa depan dari semua itu dengan baik? Jika Anda tidak dapat memahami atau mengevaluasinya, maka hal-hal tersebut ada di luar lingkaran kompetensi Anda. Dan Anda seharusnya tidak terlibat dengan semua hal itu. Charlie Munger sering menggunakan model imajinasi dengan membayangkan 3 keranjang di atas meja Anda. Masuk, keluar, dan terlalu sulit. Munger berkata bahwa dia dan Buffett memasukkan presentasi yang besar dari semua peluang investasi yang mereka temui dalam keranjang terlalu sulit. Pelajaran yang dapat diambil, buatlah checklist seperti yang dibuat oleh Buffett dan berinvestasilah hanya pada saat syarat-syaratnya terpenuhi. Jangan mengambil resiko untuk keluar dari lingkaran Anda. Masukkan sebagian besar peluang dalam keranjang terlalu sulit. Bertindaklah hanya jika Anda merasa kompeten dalam analisis Anda, dan jangan ragu untuk bertindak dengan keras di dalam wilayah kompetensi Anda. Berikut 3 peraturan yang harus dipatuhi pada saat menyusun portofolio investasi Anda. Yang pertama, tulislah daftar industri dan bisnis yang Anda merasa paling nyaman bersamanya. Hal ini akan membantu Anda untuk mendefinisikan lingkaran kompetensi Anda. Jika Buffett tidak mengambil resiko di luar lingkarannya, Anda pun mestinya tidak melakukannya. Jangan membuat pengecualian dalam lingkaran kompetensi Anda. Sebelum membuat pengecualian dalam peraturan lingkaran kompetensi Anda, duduk dan berpikirlah. Mengapa mengambil resiko menempatkan uang Anda pada hal-hal yang tidak dapat Anda pahami dan evaluasi? Berdisiplinlah untuk tidak membuat pengecualian dalam peraturan kompetensi ini. Yang ketiga, mainkan permainan Anda, bukan permainan orang lain. Contoh yang dikutip Buffett sebagai ilustrasi adalah investasi di pasar kecap. Jika orang lain menyapu bersih keuntungan di pasar kecap, kata Buffett, silahkan saja, itu bukan permainannya. Tetaplah pada permainan Anda. Jika Anda dapat menempatkan 90% dari bisnis yang ada di luar lingkaran kompetensi Anda, sangat mungkin bagi Anda untuk melakukan investasi jauh lebih baik pada 10% yang tersisa.